Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digda Ajrawi dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 19108173100001. Pada video presentasi ini saya akan membahas salah satu materi jaringan nirkabel yang berjudul keamanan wireless LAN. Jadi perangkat untuk membentuk jaringan wireless itu apa saja? Perangkat tersebut antara lain network adapter, router atau access point, repeater, antena omni atau grid, hub atau switch, kabel pixel atau kabel jumper, kabel UTP atau SDP, network interface card, personal computer, dan lightning arrestor. Kemudian tipe-tipe dari jaringan wireless apa saja? Yaitu pertama, wireless personal area network. Jaringan WIPAN merupakan salah satu jenis jaringan nirkabel dalam skala kecil dengan area cakupan yang kecil. WIPAN ini hanya mampu menghubungkan beberapa perangkat saja dengan jangkauan yang tak kurang dari 10 meter. Yang kedua itu wireless local area network. Biasanya jaringan ini disebut sebagai WiFi, wireless fidelity. Merupakan jaringan komputer yang memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan WIPAN, dengan memanfaatkan gelombang radio dalam proses transmisi data. Yang ketiga yaitu wireless metropolitan area network. WIMAN ini adalah jaringan wireless network yang menghubungkan beberapa jaringan WLAN dan juga memiliki cakupan yang luas hingga jaraknya mencapai sekitar 50 km. Jaringan ini memungkinkan untuk tetap menghubungkan beberapa lokasi meski terhalang dengan bangunan dan mengandalkan gelombang radio atau sensor infrared dalam pengiriman data. Kemudian yang keempat yaitu wireless wide area network. WWAN adalah jaringan wireless yang umumnya menjangkau area yang sangat luas seperti area kota, provinsi maupun negara. Misalnya menghubungkan kantor pusat dan cabang antar provinsi. Penyedia layanan WWAN ini menggunakan sejumlah antena dengan mengusung sistem satelit di dalamnya. WWAN ini memungkinkan untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun privat. Yang kelima yaitu cellular network. Cellular network atau mobile network adalah jaringan radio yang terdistribusi yang melayani media komunikasi perangkat mobile seperti handphone, pager, dan lain sebagainya. Contoh dari sistem cellular network ini adalah GSM, BGS, dan di strip IMPS. Kemudian protokol-protokol jaringan wireless antara lain: pertama, IEEE 802.11. Pada tahun 1997, IEEE menciptakan standar wireless yang pertama dinamakan 802.11 dan mampu bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan bandwidth maksimal 2 Mbps. Yang kedua yaitu IEEE 802.11b. Generasi pertama dari standar WiFi ini diciptakan pada tahun 1999 yang mampu bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan mendukung kecepatan transfer bandwidth mencapai 11 Mbps. Standar ini menggunakan frekuensi radio yang tidak diatur sehingga dapat menimbulkan gangguan dari perangkat. Namun, hal tersebut dapat dihindari dengan mengatur jarak antara perangkat elektronik sehingga tidak menimbulkan gangguan. Ketiga, IEEE 802.11a. Generasi kedua dari standar WiFi ini dikembangkan di tahun yang sama pada ciptaan standar wireless 802.11b. Standar ini mendukung kecepatan transfer bandwidth hingga 54 Mbps dengan menggunakan frekuensi 5 GHz. Standar 802.11b dan 802.11a berjalan pada frekuensi yang berbeda, sehingga kedua teknologi ini tidak compatible, sehingga perangkat tersebut hanya bisa menjalankan satu standar pada satu waktu. Kemudian yang keempat yaitu IEEE 802.11g. Generasi ketiga dari standar WiFi ini diciptakan pada tahun 2002 dengan menggabungkan standar 802.11a dan 802.11b. Standar ini mendukung kecepatan transfer bandwidth hingga 54 Mbps dan menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Perangkat dengan network adapter yang mengadopsi standar ini juga compatible dengan standar 802.11b
1B dan begitu juga dengan sebaliknya. Yang kelima yaitu IEEE 802.11n. Generasi keempat dari standar Wi-Fi ini diciptakan pada tahun 2009 dan merupakan pembaruan dari standar 802.11g dengan memanfaatkan teknologi MIMO, multiple in, multiple out, sehingga dapat beroperasi pada dua frekuensi yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz dengan kecepatan transfer bandwidth hingga 300 Mbps. Standar ini juga memiliki kompatibilitas dengan perangkat yang berstandar 802.11b atau G. Yang keenam yaitu IEEE 802.11c. Generasi kelima dari standar Wi-Fi ini diluncurkan pada tahun 2013 yang memanfaatkan teknologi wireless dual band sehingga mendukung koneksi secara bersamaan pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dan juga dengan kecepatan hingga 1 Gbps. Adapun perluasan channel wide hingga 80-160 MHz dengan menambah MIMO, spatial stream, dan high density modulation. Yang ketujuh yaitu IEEE 802.11ax. Generasi ke-6 dari standar Wi-Fi ini diluncurkan pada tahun 2019 yang memiliki kemampuan 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan 802.11ac, sehingga dapat beroperasi dengan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan kemampuan MIMO dan juga mendukung MU-MIMO dengan kecepatan transfer bandwidth mencapai 10,53 Gbps atau juga 1, Gbps per second untuk mengirimkan data. Kemudian jaringan kabel atau jaringan wireless yang mana paling aman dari sisi keamanannya? Jadi menurut pendapat saya, jaringan yang lebih aman dari sisi keamanannya itu adalah jaringan kabel. Karena jaringan kabel hanya menghubungkan akses dari komputer ke perangkat lainnya secara langsung tanpa menggunakan pancaran gelombang radio, sehingga mengurangi risiko serangan dari peretasan keamanan oleh para peretas. Melalui jaringan kabel ini pula memudahkan administrator untuk memonitor dan memantau langsung jaringan host yang mana yang sedang diakses atau yang sedang mengakses di dalam sebuah jaringan tersebut. Kemudian serangan pada jaringan wireless LAN. Antara lain, pertama, MAC address spoofing. Metode penyerangan ini dilakukan dengan cara memasukkan atau menggunakan MAC address dari sebuah komputer yang memiliki hak untuk mengakses suatu jaringan nirkabel. Kedua, web attack. Saat ini, serangan ini merupakan metode yang cukup populer digunakan di banyak hotspot. Sebabnya, metode pengamanan web kini sudah menjadi pengaman default dalam setiap akses point yang ada di pasaran. Serangan ini akan berhasil dilakukan oleh penyusup jika pada akses point tidak dipakai metode pengaman lain kecuali proteksi berbasis WP. Ketiga, man in the middle attack. Metode penyerangan ini memang tidak mudah. Penyerang dengan keahliannya akan mencegat data yang lewat dari dua titik, misalnya dari akses point ke klien atau sebaliknya. Kemudian meracuni ke salah satunya, dan jika serangan ini berhasil, penyusup dapat mengambil alih koneksi klien, mencuri data, bahkan memanipulasi data yang lewat pada jaringan nirkabel tersebut. Keempat, roach access point. Pada metode ini, penyusup dapat membuat sebuah access point palsu. Tujuannya adalah menipu si user untuk mengakses access point palsu tersebut. Jika user sudah terhubung ke access point palsu ini, penyerang akan dengan leluasa melakukan aksinya pada komputer user yang sudah menjadi korban. Kelima, DDoS attack. Serangan ini bertujuan untuk melumpuhkan layanan akses yang disediakan access point. Metode serangan dilakukan dengan mengirimkan paket data secara terus-menerus ke sasaran access point, sehingga access point menjadi kewalahan dan mengakibatkan hang. Jika sudah hang, access point tidak dapat mengakses koneksi jaringan baik dari user maupun dari internet atau server. Serangan ini sulit dicegah karena bertujuan untuk melumpuhkan akses ke access point. Kemudian kelemahan jaringan wireless LAN antara lain pada lapisan fisik atau physical layer. Wi-Fi menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum
yang bersifat bebas digunakan oleh semua kalangan dengan batasan tertentu. Setiap WiFi memiliki area jangkauan yang tertentu tergantung pada power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada WiFi. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya aktivitas seperti interception, injection, jamming, dan hijacking. Kemudian pada lapisan MAC, data layer, pada lapisan ini terdapat kelemahan, yakni jika terlalu banyak node yang menggunakan channel yang sama dan terhubung dengan access point yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Selain itu, MAC address sangat mudah di-spoofing atau ditiru atau diduplikasi, yang membuat banyak permasalahan keamanan. Lapisan atau MAC juga digunakan dalam autentikasi dalam implementasi keamanan WiFi berbasis WPA Radius. Kemudian kita masuk ke pengertian dari SSID. Jadi apa itu SSID? SSID, Service Set Identifier, adalah identifikasi nama jaringan atau layanan yang digunakan pada jaringan wireless IEE 802.11 atau WiFi tertentu. SSID ini merupakan tempat untuk mengisikan nama access point dan juga dirancang untuk mengkonfigurasi access point dengan membuat nama unik SSID yang mempunyai 32 karakter khusus guna membedakan beberapa jaringan WiFi di area tersebut, sehingga perangkat dapat terhubung dengan jaringan yang benar. Kemudian perbedaan antara WP, WPA, dan WPA2. Yang pertama adalah WEP, Wired Equivalent Privacy. WP adalah jenis sistem keamanan tertua yang digunakan untuk jaringan wireless yang agak lama, sehingga jenis keamanan ini rentan untuk di-crack atau disadap oleh pihak luar, dan menggunakan standar IEE 802.11b. WP menggunakan enkripsi 64 bit dan 128 bit. WP ini hanya boleh memasukkan key angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F heksadesimal. Kepanjangan key bergantung pada jenis keamanannya. Jika 64 bit dapat masukkan 10 key dan jika 128 bit dapat masukkan 26 key. Yang kedua yaitu WPA, WiFi Protected Access. WPA adalah jenis sistem keamanan penerus dari WP karena memiliki kerentanan sistem keamanan WP. WPA ini merupakan model compatible dengan spesifikasi standar draft IEE 802.11 dan memanfaatkan Temporal Key Integrity Protocol. Keamanan WPA ini lebih baik dibandingkan dengan WP karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk di-crack atau disadap oleh pihak luar dalam memecahkan enkripsi dari WPA. Panjang key-nya adalah 8-63 dan boleh masukkan 64 heksadesimal. Yang ketiga yaitu WPA2, WiFi Protected Access 2. WPA2 adalah jenis sistem keamanan penerus dari WPA yang memiliki fitur-fitur tambahan di dalamnya dan lebih baik dibandingkan dengan WPP dan WPA. WPA2 ini masih bisa untuk di-crack atau disadap oleh pihak luar, namun memakan waktu yang sangat lama untuk memecahkan enkripsi dari WPA2. Dalam WPA2 ada dua jenis decryption, yaitu Advanced Encryption Standard dan Temporal Key Integrity Protocol. Namun, TKIP memiliki banyak kelemahan dan lebih direkomendasikan menggunakan Advanced Encryption Standard AES. Panjang key-nya adalah 8-63 key dan boleh masukkan 64 heksadesimal. Kemudian dari WP, WPA, dan WPA2, mana yang lebih aman? Menurut pendapat saya, jenis sistem keamanan jaringan wireless yang paling aman adalah WPA2. Karena WPA2 merupakan sistem keamanan jaringan yang lebih baik dan merupakan pengembangan dari penerus sistem keamanan jaringan sebelumnya, yaitu WP dan WPA. Meskipun ada kemungkinan sistem tersebut dapat disadap oleh pihak luar, namun memerlukan waktu yang sangat lama untuk memecahkan enkripsi WPA2 dan juga memiliki dua jenis decryption, yaitu Advanced Encryption Standard dan Temporal Key Integrity Protocol dibandingkan dengan WP dan WPA. Software yang digunakan untuk menyerang jaringan wireless LAN antara lain Aircrack, Cloudcracker, Insider, Wireshark, Copeti, Airjack, Netcat, WebAttack, OmniPick, WiFit, Airgeddon, WiFiPizer, Kismet, CompuForWiFi, for Wi-Fi, dan Fern Wi-Fi Wireless Cracker. Kemudian teknik mengamankan jaringan wireless LAN antara lain pertama ganti password default pada router dengan password baru yang kuat. Yang kedua, ganti nama default SSID dengan nama SSID yang baru.
Yang ketiga, gunakan enkripsi jaringan yang paling kuat. Yang keempat, nonaktifkan broadcast SSID. Kelima, nonaktifkan administrator jarak jauh. Keenam, aktifkan firewall router. Ketujuh, aktifkan MAC address filtering. Dan terakhir, identifikasi root access point. Kemudian software untuk mengamankan jaringan wireless LAN, yaitu Aircrack, NetSlumber, Gizmac, Wi-Fi Defense, WebLab, AirMagnet, Laptop Analyzer, IP Wi-Fi Hotspot VPN Security, High-Qual Personal Wireless Security version 2.0. Kemudian rekomendasi pengamanan jaringan wireless LAN, yaitu memisahkan jaringan wireless LAN, kemudian mengganti password default pada router dengan password yang baru yang kuat, mengganti nama default SSID dengan nama SSID yang baru, kemudian mengaktifkan enkripsi WPA2 sebagai sistem keamanan jaringan yang paling kuat, mengaktifkan firewall router, dan mengaktifkan MAC address filter. Terakhir, apa alasan kejahatan IT semakin meningkat dari tahun ke tahun? Jadi alasannya adalah perkembangan teknologi yang canggih dan akses internet yang tidak terbatas membuat banyak pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan perkembangan tersebut untuk melakukan tindakan kejahatan IT. Hal ini dikarenakan kebanyakan para pelaku memiliki wawasan dan pengetahuan ilmu IT dari berbagai sumber, baik itu internet maupun buku-buku yang tersebar di toko-toko, dan sulitnya melacak lokasi pelaku. Sehingga banyak sekali pelaku-pelaku melakukan berbagai aksi kejahatan IT dari tahun ke tahun, seperti melakukan pertasan sistem keamanan yang lemah, melakukan pencurian data, penyerangan DDoS ke server, penyalahgunaan kartu kredit, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan di video ini. Jika ada salah kata yang saya ucapkan selama saya presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.